Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini akan dibahas mengenai kalimat efektif adik-adik. Jadi setelah kita mempelajari teks prosedur, kemudian teks eksplanasi, kemudian sebelumnya juga ada konjungsi, seperti itu. Nah, kali ini akan dibahas mengenai kalimat efektif karena kalimat efektif ini sangat menyangkut teks-teks yang adik-adik kerjakan seperti itu. Baik, selamat menyimak adik-adik. Ya. Nah, di sini ada kalimat efektif menurut Fuad dan menurut Dalman ya. Kalimat efektif menurut Fuad yaitu kalimat yang disusun secara sadar untuk mencapai informasi yang diinginkan oleh penulis terhadap pembaca. Jadi disusunnya secara sengaja, kemudian ada tujuan lain untuk disampaikan kepada pembaca. Gitu. Jadi Fuad ini memang mengartikan bahwa kalimat yang efektif itu ya kalimat yang memang sesuai dengan apa yang dimau atau diinginkan oleh si penulis seperti itu. Kemudian kalimat efektif menurut Dalman. Nah, menurut Dalman bahwa kalimat efektif ini memiliki potensi untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi secara utuh, jelas, dan tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami maksud yang diungkapkan oleh pembaca atau penulis. Nah, adik-adik, bahwa memang kalimat efektif menurut Dalman ini bahwa dengan hadirnya kalimat efektif ya diharapkan informasi yang disampaikan, ide yang disampaikan atau gagasan yang disampaikan itu dari penulis kepada pembaca itu dapat secara utuh, itu secara jelas, secara tepat seperti itu. Sehingga memang apa yang menjadi tujuan si penulis itu dapat tersampaikan kepada pembaca. Nah, kemudian ada ciri-ciri kalimat efektif. Nah, ini menurut Keraf 2009 ya. Ada 8 adik-adik. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok dalam setiap kalimat. Jadi adanya unsur penting dan unsur pokok ini ya ada subjek, predikat, objek, keterangan seperti itu. Setidaknya ada subjek dan predikat lah seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, taat terhadap tata ujaran ejaan yang berlaku. Nah, di sini maksudnya bahwa memang Keraf ini kan ahli atau pakar yang memang adanya di tahun di bawah 2000-an ya. Keraf ini hanya memang beberapa buku memang ada yang diterbitkan ulang seperti itu. Nah, ini menurut Keraf bahwa memang taat terhadap menyebutnya taat terhadap ujaran ejaan gitu. Jadi memang kalau dulu tuh ya ujaran itu memang faktor yang memang apa ya paling derajatnya ya paling tinggi lah gitu. Kalau sekarang kan sudah bertebaran tuh tulisan-tulisan sehingga memang dari kesininya memang ya tidak hanya ujaran gitu, tetapi memang tulisan gitu. Jadi taat terhadap tata ujaran ejaan yang berlaku ini, jadi kalau untuk konteks yang sekarang ya taat terhadap UKB, UU, FUEBI, kemudian KBBI seperti itu. Ya, kemudian ada menggunakan diksi secara tepat. Nah, di sini diksi secara tepat maksudnya ya pemilihan katanya tepat. Tepatnya bisa tepat sasaran, bisa tepat ya penggunaannya gitu. Kalau tepat sasaran ya dilihat siapa nih ini tulisan kita tuh untuk kalangan anak muda kah, kalangan dewasa kah, atau kalangan anak-anak seperti itu. Kemudian
ini diksi ini apakah sudah cocok atau tidak jika bahasannya topik tertentu gitu. Kalau memang dirasa kurang tepat ya berarti memang harus diperbaiki seperti itu. Kemudian menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa serta jalan pikiran yang logis dan sistematis. Nah, ini kesepadanan di sini memang ada ya sepadan gitu, setara gitu antara struktur bahasa dan alur pikiran yang masuk akal, kemudian terstruktur gitu, sistematis itu terstruktur. Nah, kemudian menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Nah, maksudnya ya sejajar gitu bentuk bahasa yang dipakainya itu memang ya sejajar. Kalau me ya me lagi seperti itu, kalau pe ya pe lagi. Kalau mengambil, meminjam itu kan masih setara. Beda sama mengambil sama peminjam atau mengambil sama dipinjam. Itu kan tidak sejajar ya secara bentuk kebahasaannya seperti itu. Nanti lebih jelasnya di slide berikutnya. Kemudian untuk selanjutnya melakukan penekanan ide pokok. Nah, ide pokok ini ya supaya efektif ya perlu adanya suatu penekanan seperti itu. Mana nih ide pokoknya gitu kan? Pasti tiap paragraf juga kan ada ide pokoknya gitu. Kalimat juga ada yang menjadi pokok si kalimatnya gitu. Kemudian hemat dalam penggunaan kata. Nah, ini hemat dalam penggunaan kata di sini ya perlu diperhatikan juga gitu. Bukan dalam artian harus menulis sesingkat-singkatnya, bukan, tetapi memang ya unsur-unsur kehematan dalam kalimat efektif ini nah ya harus ada gitu. Kemudian menggunakan variasi struktur kalimat. Nah, struktur kalimatnya ya bervariasi gitu. Ada kalimat setara, kalimat majemuk, bertingkat gitu, majemuk setara, kemudian kalimat langsung, kalimat aktif gitu, kalimat pasif gitu. Nah, kemudian tadi kan menurut Keraf ya, ini menurut Ahadiyah. Nah, menurut Ahadiyah dibedakan menjadi 5. Yang pertama adanya kesepadanan dan kesatuan, kemudian adanya kesejajaran bentuk, kemudian adanya penekanan, adanya kehematan dan kevariasian. Nah, sebentar. Nah, untuk penjelasannya, nah ini kesepadanan dan kesatuan. Nah, di sini ada yang namanya subjek dan predikat. Dalam kalimat itu, ketika sebuah kumpulan kata, kumpulan 2 kata atau lebih, yang memang ada subjek dan predikatnya itu bisa dikatakan kalimat seperti itu. Ya syukur kalau lengkap subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Tetapi memang setidaknya paling tidak adanya subjek dan predikat. Kalimat itu kan kumpulan kata kan, kumpulan frasa, klausa seperti itu. Kemudian adanya kata penghubung antar kalimat dan intrakalimat. Nah, supaya sepadan, supaya nyatu, ya harus adanya kata penghubung gitu supaya memang enak dibacanya gitu. Kalau di sini contohnya pembelajaran tatap muka terbatas akan dilaksanakan jika semua siswa sudah divaksin. Itu kan dalam satu kalimat. Nah, ini kata hubungnya kan jika. Sebelum kata hubung adanya koma di situ. Kemudian, aku sudah berkali-kali mengingatkan mereka. Itu kan dalam satu kalimat. Jadi, jika mereka tidak lulus, bukan urusanku. Jadi di sini ya si aku ini mengingatkan si mereka gitu. Dan ketika si mereka ini tidak patuh, ya bukan urusan si aku gitu. Tuh. Seperti itu, adanya intrakalimat, adanya antar kalimat itu memang tidak jauh ya ketika kita paham mengenai konjungsi. Ya memang masuk juga gitu dalam kalimat.
efektif gitu. Masuk kategori kesepadanan dan kesatuan. Kemudian adanya gagasan pokok. Nah, gagasan pokok biasanya adik-adik rata-rata sih di awal. Misalnya kalau tidak di awal, di akhir, seperti itu ya. Misalnya ini contoh, ia tertembak mati ketika sedang bertugas di Papua. Ia tertembak mati. Itu kan gagasan pokoknya ya tertembak mati gitu. Tertembak matinya gitu kan. Nah, kemudian adanya penggabungan dengan yang dan gitu kan. Semandak memiliki kualitas pendidikan baik. Siswa yang bisa masuk Semandak adalah orang terpilih. Misalnya ada dua kalimat yang seperti itu ya, bisa kata hubung dan, atau yang kalimat yang di bawahnya nih. Siswa Semandak memakai kacamata. Siswa Semandak mampu berpikir kritis. Itu kan berarti siswa Semandak yang memakai kacamata mampu berpikir kritis. Oke, seperti itu untuk kesepadanan dan kesatuan. Adanya subjek dan predikat itu setidaknya. Kemudian agar sepadan dan menyatu ya adanya kata penghubung antar kalimat atau intrakalimat, kemudian adanya gagasan pokok agar lebih jelas kalimat atau paragrafnya itu ya berisikan tentang apa gitu. Kemudian penggabungan dengan yang dan gitu kan, itu juga untuk kesatuan ya. Seperti itu. Nah, ini kemudian ada penggabungan menyatakan sebab dan waktu. Nah, kalau sebab kan untuk menjawab mengapa. Mengapa tatap muka ini dilaksanakan? Sebab jika tatap muka tidak segera dilaksanakan, maka akan berdampak negatif terhadap pendidikan gitu, karena memang kurangnya interaksi siswa dengan guru gitu, kemudian karena keterbatasan itu ya gitu. Kemudian ya itu ya, menyatakan sebab gitu. Adalah konjungsi sebab akibat itu kan bisa dilihat. Kemudian ada konjungsi waktu juga bisa. Nah, menyatakan waktu kan biasanya ketika itu kan menyatakan waktu ketika COVID-19 melanda negeri ini, seluruh sekolah diliburkan. Ini kalimat ini juga bisa diubah adik-adik, sebenarnya tidak harus seperti ini. Bisa juga seluruh sekolah diliburkan ketika COVID-19 melanda negeri ini. Itu juga bisa. Gitu ya. Kemudian ada penggabungan kalimat yang menyatakan hubungan akibat dan hubungan tujuan. Ini juga berhubungan dengan konjungsi yang telah adik-adik pelajari sebelumnya. Dia harus giat belajar agar bisa masuk perguruan tinggi favorit. Nah, agar ini kan menunjukkan tujuannya. Gitu. Tujuannya untuk apa? Ya, agar atau untuk menjaga apalah gitu, kemudian agar bisa masuk perguruan tinggi, kemudian supaya dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya, misalnya dia harus giat belajar ya supaya dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya misalnya. Nah, itu adik-adik untuk kesepadanan dan kesatuan, adik-adik ya harus memperhatikan struktur subjek, predikat, objek keterangannya, kemudian memperhatikan konjungsi-konjungsi yang memang layak diterapkan gitu kan. Itu untuk kesepadanan dan kesatuan. Kemudian yang kedua adanya kesejajaran atau paralelisme. Nah, ini menurut Fuad bahwa kesejajaran dalam kalimat ialah menggunakan bentuk-bentuk bahasa sama atau konstruksi bahasa sama yang dipakai dalam susunan serial. Maksudnya, ini bisa dilihat nih, contohnya kan ada dua nih. Ada wabah COVID-19 adalah suatu pandemi yang paling mengerikan dan berbahaya. Nah, ini di mana letak kesalahannya nih? Kekurang tepatannya di mana nih? Nah, ini berbahaya. Mengerikan ya kalau ya lagi itu maksudnya. Ini contoh yang sudah tepatnya di bawah ya. Ini untuk menunjukkan maksud bentuk bahasa yang sama ya, dengan konstruksi dikonstruksi. Nah, konstruksi yang sama ya dengan
Kalau me ya me lagi gitu, kalau be ya be lagi. Paling berngerikan tidak ada ya, terngerikan tidak ada. Nah, seperti itu adik-adik. Kalau penghubung dan ini kan memang lebih ke arah kesetaraan ya, mengerikan dan membahayakan misalnya, atau mengagetkan dan mengejutkan misalnya. Yang penting kalau me lagi, kalau ber lagi, kalau per lagi gitu, kalau ter lagi. Kemudian ya ada konjungsi sebab, sebab pencegah dan pengobatan. Nah, di sini maksud sebab pencegahan dan pengobatan di sini yang dimaksud dengan serial itu. Jadi adanya siang malam gitu, laki-laki perempuan, itu yang dimaksud susunan serial, itu yang seperti itu yang dimaksud dalam konteks ini ya. Mencegah, mengobati, seperti itu. Itu kan menunjukkan bahwa memang seperti atas bawah, seperti itu kan, menunjukkan bahwa memang ya adanya sebuah kesejajaran gitu, keparalelan. Kemudian nomor 3, penekanan dalam kalimat. Nah, di sini ada posisi dalam kalimat. Posisi dalam kalimat ini ya memposisikan diri lah gitu. Misalnya, saya mengharapkan tatap muka virtual dapat mengobati rasa rindu terhadap bahasa Indonesia. Saya mengharapkan atau saya berharap tatap muka terbatas ini dapat mengobati rindu adik-adik terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia. Misalnya seperti itu ya. Itu kan ada posisi dalam kalimat ya, kata mengharapkan, berharap. Saya menekankan kepada Anda bahwa tugas itu harus segera dikerjakan. Jadi ya memposisikanlah, ada posisi di sana. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ada 2 kalimat nih, ada saya mengharapkan, kemudian yang di bawah tatap muka virtual diharapkan. Nah, ini adik-adik secara skala kecilnya lah gitu dapat membedakan mana kalimat aktif, mana kalimat pasif gitu. Kalau kalimat aktif ya memang ditandai me gitu, beraktif lah itu, ber gitu. Kalau di ter itu kan pasif. Misalnya ini diharapkan, ini kan pasif nih. Kalau mengharapkan itu aktif. Kemudian ada urutan yang logis. Nah, urutan yang logis di sini contohnya pembelajaran daring menghemat waktu dan tenaga. Waktu dan tenaga. Memang sering ya orang-orang bilang menghemat waktu, tenaga, pikiran. Seperti itu kan memang sering ya. Jadi ya logis gitu. Urutannya ya harus logis. Atau kalimat yang kedua nih, antivirus komputer dimaksudkan menjaga keamanan, kenyamanan, dan kebebasan dalam berselancar di internet. Nah, ini kan memang keamanan, kenyamanan, kebebasan ini kan masih terikat erat sangkut pautnya dengan apa itu antivirus ya, seperti itu. Jadi ya harus logis gitu, tidak boleh, idealnya tidak melenceng lah itu dari kalimat yang memang sedang dibahas itu. Ini kan sedang membahas antivirus. Antivirus kan untuk menjaga keamanan, untuk menjaga kenyamanan, untuk membuat kenyamanan, untuk menciptakan kebebasan gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian pengulangan kata. Nah, di sini adik-adik perlu dipahami kalimat efektif ini memang ada unsur penghematan gitu, tetapi memang untuk hal-hal tertentu, untuk konteks tertentu, untuk situasi-situasi tertentu ya pengulangan kata ini tepat loh gitu. Tidak dalam artian jika pengulangan kata ini dipakai kemudian kalimat menjadi tidak efektif, tidak. Justru memang untuk hal-hal tertentu ya pengulangan kata ini ya ada gitu, tujuannya ya untuk menekankan kalimat gitu agar ya dikatakan efektif lah gitu. Nah, contohnya sudah lama pandemi ini mengungkung aktivitas pembelajaran.
Mengungkung itu mengurung ya. Tidak hanya aktivitas pembelajaran tetapi seluruh aspek kehidupan. Nah, di sini ada penekanan aktivitas pembelajaran gitu. Jadi ya untuk situasi-situasi tertentu memang pengulangan ini perlu dipakai supaya kalimat atau paragraf atau wacana itu dapat efektif. Kemudian adanya unsur kehematan. Nah, kehematan di sini adanya pengulangan subjek kalimat. Hemat, pengulangan subjek kalimat di sini memang tidak menunjukkan unsur kehematan ya. Pengulangan subjek kalimat. Nah, di sini untuk perbaikannya kata ia dihilangkan nih. Anak muda itu sangat piawai bermain piano setelah ia kursus di Purwacaraka. Perbaikannya anak muda itu sangat piawai bermain piano setelah kursus di Purwacaraka. Nah, di sini kata ia itu sebenarnya tidak perlu dimasukkan ya untuk unsur kehematan lah gitu. Bukan dalam artian haram, bukan dalam artian oh ini tidak boleh, tidak gitu. Tetapi memang dalam kalimat efektif itu mengenal kehematan gitu. Selagi bisa dihilangkan, mengapa tidak gitu. Itu ya. Jadi kata ia ini sudah terwakili oleh anak muda. Kemudian adanya hiponimi. Adanya hiponimi. Nah, adik-adik, hiponimi ini pengiritan lah, pengiritan. Jadi penyempitan. Kemudian kalau hipernim kan perluasan seperti itu. Kalau hiponimi ini memang untuk konteks tertentu ya, untuk penanggalan atau hari gitu, kemudian untuk nama bulan gitu kan. Nama-nama yang memang tidak perlu tercantum secara rinci gitu. Atau menuliskan Avanza misalnya itu kan sudah jelas itu jenis mobil gitu. Kemudian Kijang, Kapsul misalnya itu kan tidak perlu dituliskan mobil Kijang, tidak perlu karena ya hiponimi mengenal unsur kehematan gitu. Atau apalagi yang memang tidak tidak perlu dituliskan pun sudah terwakili oleh namanya gitu. Misalnya Selasa itu kan sudah nama-nama hari, kemudian Desember itu kan memang sudah nama-nama bulan, orang sudah mengenal, sudah familiar gitu. Tetapi memang untuk hiponimi ini ya yang sudah familiar gitu. Kalau yang belum familiar ya baiknya ditulis secara lengkap sajalah gitu untuk menghindari memang keambiguan orang lain seperti itu. Kemudian ada pemakaian kata depan dari atau daripada. Nah, di sini kata depan daripada kan kata depan itu di, ke, dari, oleh seperti itu kan, termasuk daripada ya. Nah, di sini jika adik-adik menemukan sebuah kalimat yang memang ada kata depannya, kata depan dari atau apapun lah itu yang jenisnya kata depan, selagi memang kata depan itu bisa, kan kata depan tuh dari kan, dari itu kan dari dua, dari itu kan dari, kalau di kan cuma satu di gitu. Kalau dari itu kan dua. Nah, jika kalimat yang adik-adik temukan kata depannya itu bisa diganti oleh di, oleh ke gitu kan. Pakai kata di, pakai kata ke, yaitu bisa diubah itu, bisa lebih dihemat lagi gitu. Seperti itu ya. Jadi dari ini kalau bisa diganti di ya di itu. Misalnya saya pulang dari Bandung. Cocok tidak nih dengan saya pulang di Bandung gitu. Kalau tidak cocok ya berarti konteks kalimat itu ya tidak bisa gitu. Mungkin cocoknya di kalimat lain, misalnya saya datang dari Bandung, itu kan bisa. Saya datang di Bandung. Saya berangkat ke Bandung. Saya pulang di Bandung. Saya tinggal di Bandung, itu kan bisa. Saya tinggal dari Bandung, itu kan tidak cocok. Saya tinggal di Bandung, itu lebih cocok. Jadi
nanti ketika adik-adik menemukan nih untuk mengukur supaya efektif nih, ini bisa tidak nih kata dari ini diganti sama di atau diganti sama ke gitu ya, supaya untuk penghematan lah gitu. Kemudian ada kalimat yang selanjutnya, lebih baik penghasilan sedikit asal halal daripada penghasilan banyak hasil korupsi. Nah ini memang cocoknya daripada ya. Kalau dari kurang itu ya, yaitu tergantung untuk hal-hal tertentu ya memang ada yang cocok pakai kata depan dari, ada yang cocok pakai kata depan di, seperti itu. Kemudian adanya kevariasian. Nah, sebentar. Ingat ya kehematan. Kehematan berarti kan menggunakan kalimat sehemat mungkin gitu. Tapi memang untuk hal-hal tertentu adanya pengulangan kata gitu. Nah, adik-adik adanya kevariasian. Nah, kevariasian di sini bervariasi ya, kalimat itu tidak harus melulu subjek di depan, tidak harus melulu keterangan di depan gitu kan. Memang ya kalimat ini memang variasi gitu. Kalau semuanya subjek di depan, nanti orang membaca juga bosan gitu kan. Ya pasti harus adanya variasi gitu. Misalnya subjek di depan, predikat di depan, gitu, keterangan di depan, gitu. Kata modal di awal kalimat, ya kata modal yang seperti itu pasti pernah tentu untuk apa? Untuk meyakinkan. Kata modal ini ya sebagai ya modal, anggapnya ya untuk meyakinkan orang gitu kan, supaya lebih percaya. Gitu. Kemudian ada frasa di awal kalimat gitu kan, adik-adik juga kan frasa itu kan tahu gitu apa ya, nanti cari tahu tuh apa itu frasa itu, kemudian ketika dilekatkan dalam sebuah kalimat itu nantinya akan seperti apa. Rambut hitam, kulit putih, itu kan frasa ya. Ini frasa ini memang yang tidak menduduki yang tidak berprediktif gitu kan, tidak memiliki predikat, itu kan frasa gitu. Kemudian adanya panjang pendek kalimat. Nah, ini perlu diketahui juga adik-adik, tidak semua kalimat pendek itu memang efektif gitu. Ada kalimat pendek tidak efektif. Ada juga yang panjang efektif. Itu kan tergantung ya. Panjang pendek itu tidak memang tidak bisa dijadikan patokan si kalimat itu efektif atau tidak gitu. Sehingga kita belum memahami teks dan memang si konteks kalimat tersebut gitu. Kemudian adanya jenis kalimat, ada kalimat aktif, kalimat pasif, kemudian ada kalimat majemuk setara, majemuk setingkat, gitu kan? Seperti itu. Kemudian ada kalimat tunggal, kalimat majemuk, seperti itu. Kemudian ada kalimat aktif, pasif, dan selanjutnya ada kalimat langsung dan tidak langsung. Berarti kalau kalimat langsung ya langsung membahas tentang isu tertentunya, sedangkan kalau tidak langsung ya berarti dibawa kemana dulu gitu, supaya sebelum ke inti itu apa dulu yang dibahasnya baru ke inti. Nah itu yang secara tidak langsung adik-adik. Nah adik-adik, dari kelima variasi yang ada dikemukakan Ahadiah dalam bukunya Dalman ini, kemudian ini ada ciri kalimat efektif menurut Keraf, ini adik-adik tidak harus selalu semuanya lengkap terus nanti kita bisa menyimpulkan oh ini tidak efektif gitu. Tidak seperti itu. Sebagian cirinya pun ketika sudah memenuhi, oh itu ternyata kalimatnya tidak memenuhi, tidak merujuk pada kaidah kebakuan, misalnya tidak merujuk pada KBBI, tidak merujuk pada PUEBI misalnya. Nah itu juga perlu dicurigai gitu, kalimat itu bisa efektif atau tidak gitu dengan memang kalimat yang memasukkan kalimat yang tidak baku misalnya, atau pemborosan misalnya, saya ingin pergi sekolah agar supaya pintar, kan itu agar supaya juga pemborosan ya. Jadi adik-adik dilihat dulu nanti ketika memang adik-adik itu misalnya mengoreksi tulisan orang lain ya harus dilihat dulu, dipahami dulu benar tidak ini apa yang dituliskannya gitu. Terus ketika adik-adik memproduksi sendiri nih misalnya, duh gimana ya supaya efektif,
Ya itu mengikuti kaidah subjek predikat seperti itu. Kemudian banyak baca sih adik-adik. Jadi ketika kita bisa banyak baca, ya kita bisa tahu genre kalimat atau jenis-jenis kalimat yang memang oh itu sudah baik, sudah bagus. Penguasaan kosakata juga memang ya melalui membaca seperti itu. Ya, adik-adik dicukupkan sekian ya. Silahkan adik-adik dalami, pelajari kemungkinan ya jika adik-adik memang bertujuan ingin masuk perguruan tinggi, ya memang ini tuh akan ada, baik itu di tugas akhir atau adik-adik ikut lomba karya tulis ilmiah seperti itu. Nah, adik-adik sekian dari saya, adik-adik mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan ya adik-adik. Silakan jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika ada yang memang perlu diklarifikasi atau perlu eh, pembuktian, misalnya ya silakan adik-adik komunikasikan dengan saya gitu. Tetap semangat belajarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.